Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri dari channel Firmansyah FF Family. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang tadi malam pembukaan pembukaan World Cup 2022 di Qatar ya, yang dilakukan di kalau nggak salah di Al Bayt ya, Stadion Al Bayt di Doha, Qatar. Dan mungkin kita akan biasa berkomunikasi dengan si Firman. Biasa akan kita undang lagi dia karena kita akan sudah chemistry-nya udah kuat ya antara Andri dan Firman. Oke, kita panggil aja dulu si Firman dengan teleportasi. Ya, dia sudah datang. Lalu kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan kepada dia. Saya akan balik badan dulu karena biasa dia harus berhadapan. Halo bro, apa kabar? Halo, Gimana kabarnya? Baik. Tadi malam nonton pembukaan nggak? Kayaknya pasti nontonnya, karena meskipun dengan kondisi apapun pasti pengen nonton, karena namanya juga pembukaan, pasti semua orang ingin melihat ya kondisi di sana bagaimana. Dimulai dari stadion stadion pembukaan malam itu stadion terbesar kedua ya di Qatar ya, dan merupakan stadion yang dengan kapasitas 60.000 penonton malam ya. Pokoknya luar biasa ya pembukaan malam tadi. Tapi kita akan lihat bagaimana komentar dari Firman tentang pembukaan tadi malam World Cup 2022 di Qatar. Gimana bro tanggapannya tentang pembukaan tadi malam? Silakan. Pertandingan tadi malam saya betul nonton ya, ramai sekali. Emang Qatar luar biasa ya, mungkin karena fasilitas dengan keuangan yang besar ya, dengan dia kan negara kaya raya ya Qatar ya, makanya malam itu maksimal banget ya pelaksanaannya. Jadi mulai pendukung dari kembang apinya, orang-orangnya yang ditampilkannya, dan sampai ada artis pendukungnya juga, itu kan artis yang sekarang lagi top dan emang mahal kayaknya ya, Morgan Freeman sama siapa? BTS itu ya, nanti kamu jelas siapa BTS-nya. Nah sekarang mungkin saya coba jelaskan. Malam itu emang pembukaannya luar biasa, tapi sebetulnya saya bukan membahas tentang pembukaannya karena kan semua sudah tahu ya. Tapi saya membahas tentang komitmen mereka ya Qatar ya, dengan dominasi Islam di sana ya, luar biasa. Mereka menyatakan tetap untuk hal-hal yang negatif seperti minum alkohol itu mereka batasi ya. Mereka menempatkan atau melokalisasi untuk tempat minum tidak dibebaskan, dan di stadion di sekitar stadion mereka tidak memperbolehkan ada fasilitas minuman keras atau menyediakan minuman keras. Dan untuk penempatan minuman keras ditempatkan di suatu tempat yang sudah ditentukan ya oleh panitia. Dan itu luar biasa, mereka tetap menjaga ya syariat Islam di negara itu. Dan dapat Anda lihat juga penonton di sana itu tidak menggunakan baju yang minim ya. Mereka tetap menghargai daerah Qatar, di tamunya juga menghargai daerah dengan dominasi Islam di sana ya. Makanya mereka tidak ada saat malam tidak terlalu melihat orang yang berpakaian minim, yang vulgar. Jadi mereka menghargai tuan rumah Qatar sebagai mayoritas Islam di sana. Lalu pendapatmu gimana tuh tentang pembukaan malam? Kalau saya sih malam niatnya cuma sekedar mungkin komitmen Qatarnya aja ya, dengan kondisi mayoritas Islam di sana, memfasilitasi tamu ya, pendukung para peserta Piala Dunia. Mungkin tanggapanmu gimana tentang pembukaan malam tadi? Malam tadi pembukaan dimulai dari pukul 21.30 ya di Al Bayt ya, di kota Doha ya. Dan malam tadi itu dibuka oleh artis Hollywood ya, Morgan Freeman. Tahu kan Morgan Freeman, artis Hollywood yang sudah terkenal itu. Meskipun sudah tua tapi dia tetap handal dalam bermain aktingnya. Dan juga ada artis K-pop ya, kalau nggak salah dari vokalis BTS. Saya nggak tahu sih BTS dengan namanya bentar, saya juga lupa lagi, saya lihat. Namanya kalau nggak salah Buk gitu ya, bentar, karena saya bukan penggemar K-pop, maaf ya. Jadi saya tidak tahu nama jelasnya, karena kan biasanya K-pop itu orangnya banyak ya, lebih dari satu orang biasanya.
Jadi kelompok biasa. Jadi kita harus menghafal, apalagi nama-nama Korea itu kan susah-susah ya. Kita lihat dulu. Mana sih? Oh ya, ini. Namanya Jeon Jungkook. Jeon Jungkook ya, dari BTS. Dan acara malam itu meriah sekali ya, dengan didukung dengan tarian-tarian dan kembang api ya yang luar biasa ya. Pas di akhirnya itu sangat keren sekali dengan kapasitas 60 orang ribu penuh malam, dengan hiburan yang banyak macam, dan terutama pas si vokalis BTS ini nyanyi, semua ikut bergembira gitu. Ya mungkin gitu. Gimana kita ke topik aja. Jadi sekarang kita kan tadi udah dibahas tentang gimana pembukaannya, acara-acara. Sekarang kita bahas pertandingannya tadi malam antara Ekuador dengan tuan rumah Qatar, oke? Nah sekarang bagaimana tanggapanmu tentang pertandingan tadi malam antara Qatar dan Ekuador? Hasil pertandingan malam antara Ekuador dan Qatar tuan rumah itu emang cukup seru juga ya. Mungkin seimbang ya, kalau dibilang seimbang, emang seimbang, meskipun Qatar mungkin masih di bawah Ekuador, karena dominasi pemainnya itu Ekuador ada yang di Liga Eropa, Qatar mungkin sedikit malah tidak ada ya yang main di luar negeri atau di Liga Eropa. Dan pertandingan malam itu diawali sebetulnya pada menit ke-3 itu sudah gol ya, tapi dianulir karena si Valencia itu kakinya sedikit saja gitu ke depan, jadi dianggap offset ya. Tapi kalau saya lihat itu, kalau tidak ada VAR itu saya yakin itu gol ya, karena kita sebagai penonton mungkin sebetulnya tidak melihat itu offset ya, karena waktu menggunakan fasilitas VAR ya begitulah. Karena juga mesin mungkin ada positif dan negatifnya, kita itu kembali lagi kepada Anda dengan fasilitas yang ada. Karena kalau saya sih pribadi, Piala Dunia itu kalau justru seninya itu offset itu nih, gol seninya itu di sana gitu. Kayak dulu kan mau zaman Maradona dengan tangan Tuhannya itu kan melegenda sampai sekarang gitu kan, dengan Inzaghi si raja offsetnya itu kan, dengan itu menjadikan cerita sekarang itu. Apalagi kalau kita kan, kalau sekarang di depan tidak ada cerita lagi, oh gol apa itu, gol tangan Tuhan, tidak ada sekarang ya. Jadi makanya itu mungkin kalau pendapat saya setuju tidak ada VAR ya, tapi kembali lagi ke Anda sebagai penonton. Kembali lagi, gol ke-1 terciptanya pada menit ke-16 ya, melalui penalti, karena si Valencia itu saat membawa bola, kiper terlambat ya menepis bolanya, tapi dia terkena sama kakinya ya. Jadi si Valencia lewat, kakinya yang kena, makanya terjadilah penalti ya, dan gol pertama tercipta oleh Valencia. Dan memang si Valencia ini, pemain Fenerbahce ini, dia dingin ya, kalem, dia orangnya kalem, tapi emang dia tajam juga di depannya. Jadi mungkin dia akan jadi rebutan tim papan atas nanti ke depannya, karena dia sementara menjadi top skor ya dengan 2 golnya ya. Dan gol kedua itu tercipta pada menit 31, dan sama dengan si Valencia kembali ya, dia menciptakan gol kembali dengan sundulannya. Makanya saya rasa Valencia untuk saat ini good lah, pemain baik ya, pemain hebat ya untuk saat ini, dengan 2 golnya jadi top skor sementara Piala Eropa 2022. Iya. Ya, itulah emang pertandingan tadi malam itu lumayan ramai ya, karena dengan tuan rumah dengan dengan semangatnya, karena dia ada faktor tuan rumah. Tapi sebetulnya di awal pertandingan itu ramai sekali ya, dengan saling serang. Tapi apa mau dikata, bola itu benar, dan tetap kualitivitas dan permainan individu yang bagus juga mempengaruhi ya. Dan emang akhirnya malam Ekuador ya yang menangkan 2-0. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita kali ini tentang pembukaan pertandingan tadi malam. Kita nantikan lagi pembahasan lainnya di pertandingan berikutnya, karena kan ada hampir 1 bulan ya pertandingan, hampir tiap malam ada. Mungkin saya akan coba mau review pertandingan yang big match aja ya, karena kalau semuanya kayaknya saya tidak akan mampu, karena kan saya harus kerja siangnya. Jadi kalau kita review yang big match aja, oke? Dan khususnya Liga Inggris, karena itu kan favorit saya, Inggris.